Nih, Sekali ada ibu-ibu dari berbagai kota, bapak-bapak, bahkan tuh. anak muda pun di sini hadir ikut bareng sama yang sudah jalankan karena mereka sadar di Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Pada ilmu merah kali ini, gue akan membahas tentang sesuatu hal yang lagi rame nih, yaitu tentang penipuan penggandaan uang. Sebenarnya ini bukan dilakukan oleh dukun, tapi dilakukan oleh beneran penipu, guys. Dan mengorbankan salah satu sosok. Entah kenapa si penipunya ini ngambilnya sosok ini nih. Jadi kasihannya adalah orang ini jadi terfitnah akibat penipuan penggandaan uang tersebut. Dan anehnya tidak seperti penipuan-penipuan hoax atau video-video hoax pada umumnya yang teman-teman gue tuh nggak notice terhadap hal tersebut. Tapi kali ini kayak kemarin tiba-tiba Dede Inon telepon nanyain, "Sel, gimana tuh yang Kiai Samsudin?" Astaga men, coy. Terus juga Pak Mukmin yang pijat Palopo ngechat nanyain apa tanggapan Mas Marcel tentang Kiai Samsudin. Allahu Akbar. Itu namanya juga nama umum dan nama palsu aja, guys. Si penipunya asal-asalan bikin nama. Terus asal comot foto orang atau video orang lalu diedit AI, dan bahkan banyak videonya yang ketika lagi ada kejadian ramai, dia ambil klip video tersebut, lalu di-mute, terus dikasih narasi doang. Lu subhanallah, semakin ramai tempat padepokan Kiai Samsudin dan semacamnya. Ini parah nih. Dengan video kayak gitu, masyarakat Indonesia banyak yang ketipu dan asal percaya aja. Allahu Akbar. Di kolom komentarnya banyak tuh, Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, terima kasih sudah menyebarkan manfaat ke banyak orang. Dan kok masyarakat Indonesia makin kesini makin, aduh, bahasa halusnya apa ya? Gue pengen ngomong tol gitu sih. Karena ini video kayak gitu banyak yang percaya. Allahu Akbar. Coy, video cuma di-mute dikasih narasi. Itu sama halnya seperti video yang waktu gue dibentrok-bentrokin sama Ida Dayak. Banyak orang-orang kaum dungu yang asal percaya aja begitu. Video gue diambil, video Ida Dayak diambil, disatu-satuin, dikasih narasi. Sampai akhirnya gue buat video klarifikasi bahwa itu hoax, malah gue yang dituduh memelintir fakta, malah gue yang dituduh pinter ngomong. Tapi luar biasanya, alhamdulillah, endingnya fitnah ya tetap fitnah, fakta tetap fakta. Akhirnya gue malah kenal dekat sama Majelis Adat Dayak Nasional. Ya walaupun pemberitaan-pemberitaan dungu di luar sana malah memelintir seolah-olah pesulap merah itu minta maaf karena mau nyebut Ida Dayak dukun. Kagak pernah coy. Cari satu video gue, itu gue minta maaf karena waktu itu pada saat gue membahas video hoax tersebut, gue nyebutnya orang Kalimantan, bukan dukun Kalimantan. Harusnya yang terucap dari gue adalah dukun Kalimantan. Itu gue minta maaf karena gue kepleset di situ saking emosinya akibat dibuat hoax seperti itu. Akhirnya terjadilah permintaan maaf, klarifikasi dan semacamnya. Tapi ya orang-orang dungu di luar sana masih aja banyak yang kemakan berita dungu yang menyebut pesulap merah itu minta maaf karena menyebut Ida Dayak dukun. Kagak, Ida Dayak itu ya memang tukang pijat biasa aja gitu. Dan di Kalimantan itu ya biasa-biasa aja, di Dayak terutama, itu pengobatan yang biasa-biasa aja. Begitu ucapan dari orang-orang Dayak sendiri. Nah, dengan kejadian penipu yang cuma motong video orang yang lagi rame-rame, entah itu di mana lokasinya, terus dikasih narasi, Masya Allah, semakin ramai pada kepokan Kiai AEUEO gitu. Ini banyak yang percaya sama videonya seolah-olah itu video beneran orang yang lagi rame ngantri penggandaan uang. Allahu Akbar. Sumpah dah, ini adalah kemirisan yang paling miris di Indonesia. Indonesia belum siap untuk menerima AI. Indonesia masih terlalu dungu untuk bisa menerima pengembangan AI. Akan banyak nih kelihatannya orang-orang di luar sana, public figure atau tokoh-tokoh di luar sana yang terfitnah akibat AI ini nih. Karena masyarakat Indonesia masih banyak yang dungu. Bahkan bukan dungu, super dungu. Bahkan bukan super dungu, super ultimate dungu Pro Max 1 TB.
Jadi langsung aja kita akan lihat medsos si penipu yang mengorbankan atau memfitnah satu sosok untuk seolah-olah dia melakukan penggandaan uang nih. Nama medsosnya di TikTok. Ya memang penipuan-penipuan dungu seperti ini lebih mudah dilakukan di TikTok karena pengguna TikTok sumpah kebanyakan kaum-kaum ultra dungu yang gampang ditipu. Nih lihat, nama akun medsosnya adalah Kiai Samsudin. @Haji Kiai Samsudin. Udah Haji Kiai lagi, nih penipunya berkedok agama banget nih sumpah. Pakai foto dua orang ya, entah ini siapa yang diambil, terus ditulisin pesugihan halal tanpa tumbal. Nah ini nih, kenapa penipu-penipu begini menulis tanpa itu tanpa? Ini orang mana ya? Orang mana ya kalau kayak gitu ya biasanya ya? Kita juga nggak tahu ya. Gue juga bingung kenapa orang-orang penipu ini kebanyakan nulis tanpa itu tanpa. N-nya diganti M tuh. Terus cara cepat kaya raya, hubungi WA Kiai. Ditulisin tuh nomor WA yang langsung terhubung ke si penipunya ini, yang mengatasnamakan sosok yang diedit AI ini. Allahu Akbar. Terus di postingan yang paling atasnya ini ada klarifikasi dari Pak Opik terkait videonya yang viral tuduhan kepada Pak Kiai Samsudin. Ini video editan AI. Entah ini video aslinya video dari mana, tapi ini editan AI seolah-olah orang ini minta maaf ke akun ini yang karena dia menuduh akun ini penipu. Nih, gue bilang akun ini penipu. Ayo datang ke studio gue yuk kalau berani. Welcome sini. Ini kayaknya dari bandar-bandar judul juga nih kayaknya lo ya, yang membuat akun penipuan kayak gini. Kita tonton. Saya meminta maaf sebesar-besarnya atas tuduhan terhadap Kiai Haji Samsudin. Pesugihan uang gaib dan ilmu putih di Pondok Gunung Kawi itu bukanlah penipuan dan memang benar adanya. Tuh, dari gerakan mulutnya itu terlihat itu video editan AI. Astagfirullahaladzim. Nih kolom komentarnya. Bang Ofik bilang kalau dia diedit sama Kiai Samsudin. Tuh, Ninik 1212 ini udah diklarifikasi, ada yang komentar bahwa yang ngomong ini adalah Bang Ofik dan itu bukan omongan dia, itu diedit gitu. Ya Allah, semoga orang tuaku kubantu buat bayar hutangnya Pak Kiai Samsudin. Tuh, Suci 56021968. Nah, dari akunnya aja kelihatan nih kaum dungu ya. Salah satu komplotannya. Assalamualaikum, editan. Alhamdulillah nih, banyak yang nyadar kalau ini editan. Tapi di video-video lainnya enggak nih guys. Nih lihat. Seorang kiai viral dari Jawa Timur melakukan penarikan uang goib halal dunia akhirat di lau bernama Haji Samsudin. Astagfirullahaladzim. Izin Allah Subhanahu wa taala. Video editan AI. Mengumpulkan dana gaib dengan cara jarak jauh yang Dari mulutnya aja kelihatan nggak natural. kepercayaan, insyaallah kiai bantu. Seorang kiai viral. Tuh. Jadi ini kayak berita diedit AI seolah-olah ngomongin ngeberitain tentang si akun ini gitu. Dan di samping-sampingnya cuma ditaruhin foto-foto uang yang entah dari mana ini foto-fotonya. Entah ini foto uang dari bank atau foto uang dari penangkapan koruptor gitu. Di kolom komentarnya, apa ini benar-benar nyata? Ya kagak lah, Mu'arofah. Mu'arofah 2025 nama Mu'arofah. Kagak. Yang lainnya emoticon ketawa. Ya ini masih oke lah nih. Belum banyak yang ketipu. Tapi kalau video-video yang rame penontonnya, ini banyak banget yang ketipu sama akun ini. Assalamualaikum. Nah, ini nih. Jangan di skip dulu, yang mau Kiai bantu silakan tulis alamat lengkap. Jika sudah tulis alamat lengkap, silakan kirim pesan ke WhatsApp Kiai yang asli ada di bio. Nah, ini tokoh atau sosok yang dijadikan kedok dari akun ini nih. Dan kasihan banget nih sosok ini nih, karena terfitnah. Jadi seolah-olah dia yang melakukan penggandaan uang gitu. Gue juga nggak ngerti ya kenapa si penipunya ini nyerang sosok ini. Apakah memang punya urusan atau permasalahan pribadi, makanya si penipunya juga berniat keras untuk menipu menggunakan sosok ini atau muka ini? Gue juga nggak ngerti ya. Kita lihat baca komentarnya nih. Ada biaya utamanya juga ternyata. Nah, ini berarti ada yang ngechat nih. Biaya utama itulah yang dikumpulkan lalu dibagikan seperti yang sudah-sudah. Berapa biayanya? Bantulah orang-orang yang membutuhkan, Yai. Banyak anak orang yang kurang mampu di negeri ini. Jai, buset nama Jai. Foto olahraga tapi kok percaya yang begini? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, alamat Rawagabut Selatan.
RT 9 RW 2 Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Jabar. Lu ngapain, Lita, ngasih alamat lu? Maksudnya tiba-tiba mau dikirimin duit sekerdus gitu. Astagfirullahaladzim. Pak, aku susah mau nikahkan anak saya. Ya kali, lu mau nikahin anak lu, minta tolong ke orang di TikTok gitu. Bantu saya Pak Kiai buat bayar hutang. Rendra, makanya jangan ngutang. Makanya ketika berhutang itu, pastikan kamu bisa membayar biar nggak kelilit gitu. Apalagi riba, jangan sampai, jangan nyentuh riba. Assalamualaikum Pak Yai, semoga Pak Yai sehat selalu ya. Astagfirullahaladzim. Fitra. Tolong saya Kiai, saya butuh uang. Nah, terus ada orang waras nih, trader Gen Z. Buset, pakai AI tuh. Gen Z aja nyadar ini AI. Ini kaum dungu nih yang nggak bisa membedakan AI mana ya. Terus langsung aja nih, kita lihat video-video yang penontonnya besar. Nih. Dan pemirsa, selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya, Angelika Devagam. Inilah Lintas Sayus Pagi. Selengkapnya. Ritual ini aman, tidak memerlukan tumbal, bebas risiko, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam rangka mencegah penipuan, pemberitaan ini diterbitkan oleh Liputan 6 yang juga bertanggung jawab atas informasi yang diberikan. Saya, Angelika Devagam, melaporkan. Tuh, videonya cuma di openingnya video editan AI, diambil dari berita. Terus klip berikutnya itu video orang lagi ngitung-ngitungin duit, dikasih narasi. Dan banyak masyarakat Indonesia yang percaya begitu aja. Nih, contohnya, mau aku uang terbatas. Pada minta-minta, nih generasi minta-minta, Allahu Akbar. Assalamualaikum Abah, kalau memang benar saya mohon bantu saya agar saya lepas dari hutang riba. Wassalamualaikum Abah. Terus dijawab sama si penipunya, klik link yang ada di bio nak. Assalamualaikum Pak Kiai, tolong bantu saya minta 1 miliar, saya gak punya rumah, tolong bantu saya ya Pak Kiai. Klik link yang ada di bio nak. Tuh, pada kegiring nih, orang-orang udah miskin dungu lagi. Kasihan gitu, kalau miskin seenggaknya jangan dungu. Kalau miskin pinter gitu loh. Biar seenggaknya cukup untuk beli makan gitu. Karena kalau miskin dungu tuh udah mah miskin, makin ketipu, makin miskin, makin melarat gitu loh. Jangan kayak gitulah. Bagaimana caranya Pak Kiai itu? Udah mah miskin gampang ditipu, kasihan banget ini orang-orang ini. Kaum dungu ya, saya mau dibantu Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Saya percaya sama Ustadz. Astagfirullah. Gimana caranya? Tuh banyak banget. Dan mirisnya, hoax ini nyebar sampai ke Twitter guys. Nih, ada Rima Purwasih, centang biru tapi nyebarinnya video hoax yang cuma video di mute terus dikasih narasi ngasal. Terus dianggapnya itu beneran video narasinya. Orang membludak antri di rumah Kiai Samsudin untuk dapetin dana goib dari ritual pesugihan. Feeling gue guys, akun Rima Purwasih ini termasuk dari si penipu yang membuat akun yang tadi tuh. Karena dia ngebantu nyebarin dan juga berusaha memberikan kepercayaan bahwa ini adalah video asli. Nih. Sekali ada ibu-ibu dari berbagai kota, bapak-bapak, bahkan Tuh. muda pun di sini hadir ikut bareng sama yang sudah jalankan karena mereka sadar di bulan 2025 mereka pengen lunas hutangnya. Cuma video rame-rame, gue juga nggak tahu nih ini video aslinya dari mana nih, asalnya nih. Video ramai ini, terus ditambahin foto si sosok yang mau difitnah ini, ya. Terus dikasih narasi, orang ramai-ramai karena banyak yang mau lunas hutangnya akibat pesugihan Kiai Samsudin. Astagfirullahaladzim, kayak gitu doang di Indonesia banyak yang ketipu, coy. Seriusan coy, semiris itu Indonesia. Nah akhirnya gue selidikin nih gimana proses penipuan dari si penipu ini. Dan gue penasaran sih, kenapa setega itu dia nyasar satu sosok untuk membuat sosok ini seolah-olah melakukan penipuan penggandaan uang. Dikorbankan untuk menipu orang-orang di akunnya tersebut. Apa ada masalah atau mungkin orang ini pernah join ke politik-politikan atau mungkin ada masalah pribadi sehingga dia dikorbankan untuk pemberitaan atau kayak gimana, gue juga nggak ngerti ya. Kasian banget sih sumpah sama sosok yang dijadikan seolah-olah dukun ini nih sama si penipunya. Nih gue chat ke nomor si penipu nih, nomor penipunya, tolong guys, hukum sosial
teman-teman spam aja nih. Dasar penipu, dasar tukang fitnah, kasihan sosok yang lu fitnah gitu-gitu. Pokoknya lu spam aja nih. Ini nomornya nih, 0823 2357 8681. Dan gue denger-denger si penipu ini ganti-ganti nomor. Kayaknya memang ketika udah banyak yang nyerang, banyak korban dari nomor 1, dia ganti nomor yang lainnya. Tapi untuk saat ini nomornya masih ini, yang tertera di link di bio TikToknya. Nih, gue chat nih, seolah-olah pengen penggandaan uang. Gue jadi kaum dungu nih actingnya nih. Assalamualaikum Kiai, tolong bantu saya mau cepat beli rumah. Saya direndahkan terus ketika telat bayar kontrakan. Mohon ajarkan cara ganda uang atau hasil ganda uangnya. Kalau berkenan until, ngapa gue tipe ya until. Untuk bantu saya boleh banget Yai. Waalaikumsalam nak, ada yang bisa kayak bantu mengenai dana goib nak? Dibales dong. Tapi agak lama nih, seolah-olah sibuk nih. Perlu Kiai sampaikan nak, jangan lupa save nomor Kiai agar anak bisa ikut story-story WhatsApp Kiai yang sudah berhasil Kiai bantu nak. Ini benar-benar bukti dan nyata. Nah, ini guys. Terus kan gue langsung balas lagi nih, jam 5.29. Iya Kiai, aku butuh dana goibnya. Bagaimana cara pengambilannya Kiai? Bisa ditransfer ke rekeningku langsung? Enggak dibalas guys. Jadi memang si penipu ini kelihatannya menipu orang sampai dalam nih. Ketipunya puluhan juta, ratusan juta, mungkin miliaran juga. Maybe. Karena ini ketika gue chat kayak gini nggak dibalas lagi. Itu tujuannya untuk si korban agar melihat story-story settingan dari chat-chat seolah-olah ini orang-orang yang udah berhasil terbantu. Orang-orang yang berhasil melakukan penggandaan goib dari si penipu ini. Tuh, ini nggak dibalas lagi. Dan story-nya ini juga udah lewat nih, nggak bisa gue screenshot guys. Banyak story-story dari chat-chat palsu yang dia buat sendiri. Seolah-olah itu adalah testimoni dari orang lain yang udah berhasil melakukan penggandaan uang dari si penipu ini. Terus besokannya gue tanyain lagi, gue chat nih. Pagi Yai, jadi gimana cara dapat dana goibnya? Tolong saya. Dibalas lagi sama dia. Baik nak, insya Allah Kiai siap membantu untuk anak dapatkan dana goib ini. Kira-kira tujuannya untuk apa nak? Karena Kiai cuma membantu orang yang benar-benar yakin dan percaya sama Kiai nak. Nah, kata-kata ini untuk menunjukkan bahwa lu kalau percaya dan yakin sama gua dan mau bersedia ditipu sama gua, ayo lanjut. Nah, kalau si korban ngechat lagi berarti si korban ini memang bersedia untuk ditipu gitu. Ini kalimat persetujuan untuk penipuannya guys sebenarnya, secara tidak langsung atau secara tidak disadari oleh si korbannya. Terus gue jawab nih, untuk bisa beli rumah. Nah, terus dia ngirimin nih video-video seolah-olah ini video dari berita-berita yang membahas tentang dia. Padahal ini jelas-jelas video cuma di mute doang, entah itu video siapa. Terus dikasih narasi nih, lihat. Live update. Wih. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update top 10 bersama saya Siska Mawaski. Selama beberapa menit ke depan kami akan menyajikan sebuah informasi menarik yang jadi sorotan. Kita bilang live update top 10 selengkapnya. Video viral. Tuh. Langsung ke-cut ke video orang yang lagi ngitungin duit. Ternyata dikasih narasi. Penarikan uang gaib benar adanya dan hanya mampu dilakukan oleh seorang guru Nabi Sulaiman untuk melakukan ritual penarikan uang gaib. Maka dari itu kami dari tim media berita Live Update menyampaikan kepada semua masyarakat yang mempunyai masalah ekonomi seperti ingin meningkatkan usaha, mempunyai hutang piutang, ingin mempunyai rumah, atau mempunyai masalah keuangan lainnya, dapat menghubungi Kiai Syamsuddin. Ritual yang dilaksanakan Kiai Syamsuddin halal tanpa resiko, tanpa tumbal, penggunaannya aman sampai dunia akhirat serta tidak melanggar agama manapun. Kami dari tim media berita Live Update. Videonya di mute, dikasih narasi seenak jidat sama si penipunya. Penarikan uang gaib yang sah dilakukan oleh Kiai Syamsuddin, disampaikan kepada masyarakat bahwa ini benar-benar nyata dan jangan. Dan ini narasinya juga dari Google Translate lagi nih kayaknya. Kiai Syamsuddin, sudah banyak yang telah berhasil dibantu oleh Kiai Syamsuddin. Dan jadi suara si penipunya kita juga nggak pernah tahu guys, yang kayak gimana aslinya. 082 Tuh. 323578681. Nah itu. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita. Dikat lagi. Ini bukan video editan AI yang di akhirnya, tapi ini cuma opening dan closingnya pemberitaan gitu. Isi beritanya dipotong dan pakai video editan dia yang sampah itu ya, yang cuma di mute doang, dikasih narasi. Allahu Akbar. Ada lagi yang percaya.
Nih coba, ini editan AI bukan nih? Atau opening atau closing lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Anita Dewi. Inilah Lintas Ais pagi akhir pekan selengkapnya. Apa coba? No, langsung di-cut. Berikutnya video pembuktian penarikan uang gaib. Disambungin ke video editan sampahnya dia. Video yang direkam Ya kali berita pakai suara Google Translate. yang dihadapinya jadi bukti Berita TV. bahwa adanya Kiai Syamsuddin sebagai praktisi paranormal Nah. menjelaskan bahwa uang gaib itu ada. Ini di tengah kardusnya, itu isinya adalah balon, guys. Bisa menarik uang gaib Balon. sesuai yang dibutuhkan tanpa Di syarat tumbal. uangnya itu juga uang perin-perinan di atasnya. Jika ada Dia yang cuma modal video kayak gini doang, bisa Kiai nipu. Syamsuddin. Dikasih narasi, astagfirullahaladzim. Allah Subhanahu wa Nah, ini kayaknya suara asli si penipunya. Seizin yang maha kuasa, insya Allah Tuh, Kiai bakal meluruskan impian Anda dan kayaknya nih suara asli si penipunya nih. kesalahan Anda. Jadi video orang dicomot, di mute, Hanya dikasih Kiai suara. yang bisa melakukan hal seperti ini. Tuh, Selain Kiai, tak bakal ada yang bisa memberikan bukti. Jika ada orang selain Kiai, berarti itu penipuan. ya lu penipu anjir, kagak ada. Mau siapa, kiai, ustadz, pendeta, pastor, semuanya nggak ada yang bisa penggandaan uang. 3, 2, 3, 5, 7, 8, 6, 8, 1. Jangan sampai Anda salah pilih, hanya itu WhatsApp Kiai Syamsuddin. Tah, udah tuh. Silakan hukum sosial guys, yuk hukum sosial. Nomor-nomor yang menyatakan itu nomornya dia. Terus dikirimin lagi. Sebelum Kiai jelaskan persyaratan yang harus anak lengkapi, silakan diperhatikan dengan baik video berita yang Kiai kirimkan untuk menghilangkan rasa keraguan anak agar ritual ini bisa berjalan dengan lancar. Aku udah tonton videonya Yai, Masya Allah aku butuh pertolongannya. Wih, iya kan, seolah-olah gue jadi korban banget nih, jadi kaum dungu. Nah, terus dia dikirimin lagi. Luar biasa nih guys, ini penipu ini terperinci kayak punya konsep untuk membuat kepercayaan ke si korbannya dulu. Sampai si korbannya benar-benar percaya sehingga dia nantinya mau mengeluarkan uang sebanyak mungkin ke si penipu ini. Dan ujung-ujungnya 1 rupiah pun nggak didapatkan oleh si korban. Nih, dia ngirimin lagi soalnya nih. Langsung ngirimin video-video yang seolah-olah ini adalah bukti kebenaran dari yang dipraktekan. Ini banyak ya videonya ya, kalau ditonton semua agak malas juga nih. Ini ada foto-fotonya. Jadi intinya adalah ini cuma rekaman-rekaman yang kayak tadi modelannya. Video dikasih di mute, videonya dikasih narasi pakai Google Translate. Udah. Terus ini nih. Ada foto-foto orang yang foto pakai KTP. Nah itu, guys, makanya hati-hati. Ketika kamu chat seseorang dimintain foto langsung dengan KTP-nya, jangan pernah mau. Karena kamu bisa dijadiin kayak gini nih tuh. Foto KTP dijadiin bukti seolah-olah ini dia berhasil. Ini chat palsunya. Tuh chat palsu yang dibuat sama si penipunya juga. Terus ini ada juga tuh orang foto KTP-nya digunain seolah-olah ini pelanggan dari si dukun ini. Tuh, hati-hati banget ya guys ya kalau foto KTP dimintain orang untuk foto bareng KTP, jangan pernah mau ya. Kalaupun kamu mau ngirimin foto KTP, kasih watermark. Itu fungsinya untuk apa? Misalkan kayak gue nih, kalau dimintain foto KTP sama acara-acara TV, itu gue tulisin watermark di KTP-nya tuh, foto KTP-nya. Acara RCTI misalkan, acara MNC TV, acara RTV, itu gue tulisin. Jadi ketika disalahgunakan, itu ketahuan ada watermarknya dari mana dan siapa yang menyalahgunakan gitu. Tuh ini banyak banget, kasihan foto-foto KTP orang. Dijadikan seolah-olah ini orang-orang yang berhasil melakukan penggandaan uang. Kacau nih, kasihan. Di bawahnya dikirimin lagi nih foto-foto sertifikat Badan Perizinan melakukan penilaian kelayakan terhadap Padepokan Ritual Dukun Pesugihan. Ya kali ada sertifikatnya anjir. Ini lagian badan perizinan apa anjay? Masa badan perizinan doang? Badan perizinan apa? Ini sertifikatnya juga editan-editan dia sendiri. Nah ini sosok dari yang katanya Syamsuddin ini nih. Nah, ini ada satu foto yang barengan dengan ustadz-ustadz atau siapa saya nggak kenal, tapi ada satu sosok yang saya kenal nih guys, yaitu yang di sebelah kiri, paling kiri ini nih.
Kalau dari sisi fotonya di sebelah paling kanan ya. Kalau kita yang ngelihat dari sebelah kiri, paling kiri banget. Ini namanya Ustadz Daeng Syawal nih. Gue pernah ketemu soalnya. Nah, akhirnya gue tanyain ke Ustadz Daeng ini, sebenarnya ini namanya siapa? Kasihan, terfitnah sama si penipu ini. Jadi konsep penipuan dari si penipu ini itu mancing kepercayaan si korban dulu untuk benar-benar percaya ke si penipunya dengan mengirimkan foto-foto, testimoni, terus juga video-video banyak nih. Ketika si korban udah percaya, udah baru ditarik uangnya sebanyak-banyaknya. Itu jaminan Kiai Nak, dan perlu anak tahu bahwa orang-orang yang sudah Kiai bantu, alhamdulillah semuanya sudah mendapatkan hasilnya berkat dari Kiai Nak. Jika benar-benar yakin dan percaya, insya Allah Kiai siap membantu Nak. Kiai akan kirimkan syaratnya yang harus disiapkan dan diselesaikan sebelum Kiai jalankan ritualnya. Gue balas lagi, iya Yai, Masya Allah, apa saja Yai syaratnya, aku siap. Kagak dibales lagi sama sekali. Tujuannya adalah, kenapa dia nggak langsung bales? Biar si korban ngelihat story-story dari si penipu ini, dan melihat story-nya adalah testimoni-testimoni palsu yang dibuat si penipu ini. Terus besokannya, gue chat lagi nih. Assalamualaikum Yai, jadi gimana prosesnya? Minta alamatnya Yai. Kan di internet bilangnya rame di lokasinya kan. Nih, terus dia balas lagi akhirnya. Assalamualaikum bla 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 bla, pesugihan ilmu putih, uang gaib halal, dunia akhirat. Aduh, ini kalimat kata-katanya udah kelihatan banget ini menengah ke bawah. Kalimat yang nggak berpendidikan. Karena masa pesugihan ilmu putih, anjir, ilmu putih gak tuh? Ilmu putih, uang gaib halal, dunia akhirat. Salam sejahtera untuk Bapak or Ibu yang dimuliakan Allah. Mohon maaf sebelumnya kalau Bapak Ibu saat ini ada kesulitan tentang keuangan. Anjir, ini bikin naskah nih diri. Banyak banget. Pesugihan uang gaib, modal usaha, terlilit hutang dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Anjir, berkedok banget. Nah, ini langsung aja intinya lah. Nih, dia nulisin persyaratannya. Tergantung Anda pilih di bawah ini. Ujung-ujungnya minta duit ke si korbannya. Tingkat 1, biaya ritual 250.000, hasil 400 juta. Orang gila mana keluar duit 250.000, baliknya 400 juta. Tingkat 2, biaya ritual 350.000, hasil 600 juta. 350.000 hasil 600 juta. Tingkat 3, biaya ritual 450.000, hasil 800 juta. Kalau memang dia bisa menghasilkan 800 juta, ngapain minta uang-uang receh 350.000? Bagi-bagiin aja 100 juta, 100 juta, 100 juta gitu. Kan sebelumnya udah dapat 800 juta. Tingkat 4, biaya ritual 550.000, hasil 1 miliar. Nggak nyampe 1 juta, hasilnya 1 miliar, gila. Kalau ada yang percaya, dungu banget sih ini. Tingkat 5, biaya ritual 650.000, hasil 1,5 miliar sampai 2 miliar. Tingkat 6, biaya ritual 750.000, hasil 2,5 miliar sampai 3 miliar. Tingkat 7, biaya ritual 850.000, hasil 3,5 miliar sampai 4 miliar. Tingkat 8, biaya ritual 1 juta, hasil 4,5 miliar sampai 5 miliar. Tingkat 9, biaya ritual 1,5 juta, hasil 5,5 miliar hingga 6 miliar. Tingkat 10, buset banyak banget tingkatnya. Biaya ritual 1.750.000, hasil 6,5 miliar sampai 7 miliar. Ada lagi tingkat komplit. Tingkat komplit lu kayak beli nasi uduk nih, yang komplit paketnya nih. Biaya ritual 2 juta rupiah, hasil 8 sampai 10 miliar. Beuh, gila. Paket komplit tuh udah dapat banyak tuh, biasanya pakai telur tuh. Ya, ini apa nih yang membuat biaya ritual 2 juta tuh? Kalau yang 10 miliar, 8 miliar ini. Syarat, bebas untuk semua agama, memiliki nomor rekening pribadi. Setiap permohonan hanya untuk 1 kali seumur hidup. Harus menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Perjudian, prostitusi, miras. Kedoknya parah banget ini. Silakan anak pilih sesuai keinginannya dengan kemampuan mahar ritual. Bla 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 bla. Banyak banget ini berkedok agamanya. Terus gue tanya lagi, alamatnya di mana itu Yai? Aku mau datang ke lokasi langsung seperti di TikTok. Aku mau tingkat komplit yang 2 juta Yai. Nanti aku bawa cash uang ritualnya. Aku nggak punya rekening. Untuk maharnya dikirim ke rekening pondok Yai. Tuh, alamat pondoknya di mana Yai? Aku mau ketemu Kiai biar bisa dapat berkah juga selain uang goibnya kayak yang lain di video TikTok. Nah, ini terus dia ngirimin alamat. Dan itu asal ngirimin aja. Karena yang dikirimin adalah di jalan raya. Jalan Raya Gunung Kawi nomor 16. Nih, kita lihat Google Street View-nya ya. Di situ nggak ada bangunan sama sekali. Nih lihat. Di Google Street View-nya tidak ada satupun bangunan pondok yang besar seperti yang ada di video-videonya. Ini jalan raya. Tuh. Adanya adalah
wisata Kampung Nanas, bukan Padepokan. Yang dikirim adalah lokasi wisata Kampung Nanas, jalan raya doang, tidak sesuai dengan video yang katanya ramai dan semacamnya. Tuh, ini masih kebun-kebun. Sih, penipuan kayak gini, anehnya kok bisa dipercaya sama banyak orang. Akhirnya gue tanya nih ke Ustadz Daeng yang tadi ada foto barengnya nih sama si orang yang tertuduh atau yang difitnah ini nih. Gue chat nih Ustadz Daeng Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Daeng mau nanya, ini siapa namanya dan punya nomornya kah? Karena fotonya dijadiin bahan penipuan penggandaan uang. Terus gue kirimin foto yang dikirimin sama si penipu tadi ke WhatsApp. Waalaikumsalam. Yang mana Syekh? Ustadz Daeng nih memang manggil gue Syekh, guys. Ngiranya pesulap merah itu adalah Syekh atau Ustadz yang menyamar. Allahu Akbar. Yang sebelah antum persis. Yang gemuk itu ya samping kiri. Iya betul. Bentar, anak agak-agak lupa. Ingat, cuman itu muridnya Kiai Syarif Rahmat yang pemburu hantu. Wah, komplotannya ini ya, Haji Ridwan ya. Sama Ustadz, bukan gak layak sih dipanggil Ustadz. Sama Guntur Bumi ya. Yang Guntur Bumi udah pernah dipenjara karena melakukan pengobelan terhadap pasiennya. Dan juga penipuan terhadap pasien-pasiennya, banyak yang nyadar ditipu berapa juta pada saat itu. Gue chat lagi, aduh dukun berarti ya pemahamannya. Terus dibalas lagi, nah itu kurang paham ana bro. Komplotannya UGB dan Haji Ridwan. Entum dapat info dari mana? Ini ramai di TikTok yang ngejadiin dia sebagai dukun. Terus di chat lagi, bisa jadi kayaknya Ustadz Daeng nih ketemu di suatu acara terus foto bareng aja gitu. Boleh dikirim linknya. Sementara anak tanyakan ini dulu, ada nomornya. Waktu itu anak ngisi acara di rumahnya. Oh, diundang berarti, bener. Diundang, ngisi acara, terus foto bareng. Nah, gue kirimin. Ini contohnya. Nih, ini adalah akun TikTok yang lain, guys. Yang mengatasnamakan Kiai Samsudin juga dengan nomor yang lain juga di link bio-nya. Tuh, itu juga kacau. Ku yakin bukan akun aslinya itu. Ini ada akun yang tadi kita reaction nih, guys. Yang cukup ramai nih. Fotonya dijadiin seolah dia buka jasa penggandaan uang dan fotonya diedit AI. Terus dibalas lagi sama Ustadz Daeng, rame banget itu. Ya Rob, AI-nya dahsyat banget ini. Iya parah, itu editannya, videonya apaan, narasinya apaan. Kalau markasnya Kiai Syarif itu di Pondok Cabe, Ana pernah ke sana. Beliau punya pesantren. Terus butuh terhubungnya ke orang yang gemuk itu sih buat dia klarifikasi. Salah satu dosen dulu di kampus kami, cuman beda fakultas yang beliau ajar. Kasihan dia terfitnah gitu. Iya, karena gue nggak ada urusan sama Pak Kiai Syarifnya ya. Yang gue tuju adalah si yang gemuknya ini, yang terfitnah. Kasihan loh dia, nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba namanya atau fotonya tersebar sebagai dukun pengganda uang. Allahu Akbar. Kasihan dia terfitnah gitu. Ana sudah kirim ke temen, tinggal tunggu infonya nih Syekh. Kalau udah ada info, Ana kabarin ya. Siap, terima kasih Ustadz. Terus dibalas sama temennya ini nih. Iya, beliau susah konfirmasi dan sudah juga dilaporkan. Jawaban dari temen nih Syekh. Tuh, jadi si yang gemuk ini udah berusaha untuk klarifikasi, tapi memang nggak didengerin. Dan udah banyak juga yang ngelaporin dia gitu. Ay coy, kasihan banget hidup orang ini nih, terfitnah kayak gini. Nah kan sampai ada yang laporin, karena ada nih dari si penipunya ngedit foto dia seolah pegang KTP. Nggak ada kontak dia kah? Dan nama dia siapa yang sebenarnya. Dikirimin nih, ada atas nama Dodi Kubro. Kemungkinan foto yang gemuk itu nama aslinya adalah Dodi Kubro ini nih. Ini nomor yang bisa dihubungi Syekh. Itu nomor dia langsung, Ustadz. Iya Syekh, Ane minta nomor yang bisa dihubungi, temen ngasihnya ini. Nih, terus juga, oke siap, syukur jazakallah khair Ustadz. Yang ngasih temennya Ustadz Dodi nama aslinya. Sama-sama Padepokan Sunan Kalijaga. Jadi kemungkinan nama yang foto yang gemuk itu bukan Samsudin, tapi adalah Dodi Kubro ini. Dan gue udah coba ngechat Dodi Kubro ini, sampai sekarang belum dibales. Padahal gue mau ngebantu klarifikasi agar fotonya atau sosoknya dia ini tidak dikenal atau dijadikan fitnahan lagi gitu. Kasihan orang kayak gitu, diam-diam tiba-tiba ada laporan atas nama dia dan bukan nama dia juga lagi gitu. Nama aslinya Dodi Kubro, terus dipakainya dikenalin sama penipu-penipu ini namanya Kiai Samsudin. Allahu Akbar. Nanti kalau misalkan memang udah ada balasan atau gue bisa fit call, nih gue tampilin setelah klip ini. Tapi kalau memang nggak ada, ya udah, gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari
ahli supranatural. Please lah guys, Indonesia jangan semiris ini. Masa iya nggak siap dengan zaman AI ini? Bisa dibedain banget kok naturalnya dan editannya itu seperti apa. Yang natural kayak gimana, yang editan kayak gimana. Apalagi video-video yang di mute terus dikasih narasi tanpa suara video aslinya gitu. Kalau lu percaya sama video kayak gitu sih, dungu parah sih sumpah lu. Perlu cek ke psikolog sih. Karena nggak layak lu tinggal di Indonesia. Malu-maluin Indonesia kalau kayak gitu. Mendingan keluar aja deh dari Indonesia. Karena Indonesia jadi terlihat bodoh banget sama orang-orang yang kayak lu gitu. Kalau lu gampang banget ketipu sama video-video receh begitu. Gampang banget nanti Indonesia dikompor-komporin, difitnah. Kalau ada sosok orang yang mau dijatuhkan, tinggal diambil videonya terus di mute, dikasih narasi, misalkan pesulap merah terbukti melakukan apa tanpa ada suara aslinya gua kayak gitu. Allahu Akbar. Ini sumpah sebuah kemirisan. Dan gue jadi berpikir gitu, apakah ini yang disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebut bahwa di akhir zaman nanti akan ada zaman fitnah, muncul AI. Terus juga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang bahwa di akhir zaman itu banyak umat yang seperti burung beo. Burung beo itu ngikutin tren. Jadi trennya apa, semuanya ngikutin. Gue ngeliat TikTok, oh iya juga ya. Udah terjadi nih masalahnya nih. Umat yang seperti burung beo udah banyak di TikTok. Satu tren semuanya bikin sama kayak burung beo tuh. Ketika kita ngucapin assalamualaikum, dia ngikutin aja assalamualaikum. Zaman fitnah terbukti AI. Untuk memfitnah orang dengan adanya AI gampang banget nih. Apalagi untuk kaum-kaum dungu yang banyak menyebar di Indonesia nih. Ini kaum-kaum yang gampang dikomporin dan gampang banget ditipu sama video-video editan AI kayak gitu. Parah. Yaudah, please, ini sumpah miris banget kalau Indonesia seperti ini. Tolong, jangan gampang panas, jangan gampang ketipu sama video-video yang beredar, jangan gampang percaya begitu aja. Kamu harus selidiki itu video editan AI atau bukan, itu video bener atau bukan, dan kamu harus literasinya ditingkatkan lah. Jangan asal percaya begitu aja terhadap apa yang kamu lihat, dengar, ataupun rasakan. Gue berharap Indonesia bisa lebih baik ke depannya, masyarakatnya, SDM-nya bisa lebih meningkat. Amin.